Setiap siapa yang dapat 20.000 sisihin, itu udah kesepakatan awal, itu nggak apa-apa. Tapi kalau adminnya yang pokoknya kalian yang dapat harus ngasih ke saya sekian persen dan lain sebagainya, nah itu yang jadi apa ya, rasanya jadi permasalahan gitu kan. Nanti harusnya sebelum mulai arisan berputar itu sudah ada kesepakatan. Jangan deh, gede banget nih admin katanya gitu ya. Udah segini aja. Memang kan jadi admin sulit juga. Sama kayak kita ke bank syariah nih. Bank syariah itu kan sistemnya mudharabah bagi hasil. Karena kan dia tuh jasa juga. Sama. Beda ikatan aja. Beda ikatan. Sebenarnya cara sistemnya ya sama, beda ijab dan kabulnya gitu. Misalnya bunga ya kan sudah ya. Kalau di bank konvensional kan bunga, potongan sekian tiap bulan, karena kan namanya dia ngejagain duit kita. Nah itu kan ada bunga ya, sama gitu. Nah ini kalau bank syariah itu kan sistemnya mudharabah bagi hasil. Maksudnya kamu nabung sekian ya dalam sebulan, ada potongan sekian gitu. Ya, ada juga. Jadi ijab kabul tetap ada, karena kan mereka jasa yang memang berjasa menyimpan uang kita, menjaga uang kita, daripada nyimpan uang di rumah yang kebanjiran lah, yang hilang lah, yang diambil sama orang lah, ya, yang diambil setan lah katanya. Bukan cuma setan bentuk jin, tapi setan bentuk manusia, ya takut dimalingin dan lain sebagainya gitu. Ya udah deh, daripada takut-takut nyimpan uang, nyimpan di bank gitu. Nah itu kan ada jasa mereka untuk menyimpan uang tersebut, maka ada sistemnya seperti itu. Itu ya. Baik, ada lagi ibu-ibu? Kalau koperasi itu gimana Ustazah? Sama. Baik koperasi sama bank itu kan sama sistemnya seperti itu. Ya kan ada. Tapi emang ada perjanjian awal sih. Iya, perjanjian awal buat jadi buat jasa koperasinya sekian ya. Kan koperasi juga nabung kan sama ya ibu-ibu ya? Nabung pinjaman. Iya, sama kayak bank, koperasi dengan bank. Jadi simpan pinjam itu misalkan pinjam 1 juta, nanti ulanginya 1.100.000 misalkan itu. Tapi itu udah ditentuin dari awal, nanti yang 50% itu buat adminnya itu, yang 50% kan nanti juga balik lagi ke yang punyanya. Itu. Mana itu boleh itu. Maka saya sarankan tetap di baik itu ya, sebenarnya walaupun sistemnya sama saja yang konven sama syariah ya, tapi kan akadnya berbeda, maka pakai yang syariah gitu. Itu lebih jelas secara akad dan lain sebagainya, baik itu koperasi syariah, bank syariah, pegadaian syariah dan lain sebagainya. Walaupun secara sistem zohirnya ya sama aja, tapi akadnya yang beda gitu ya, seperti itu ya ibu ya. Baik, perihal jual beli ini ada lagi ibu-ibu? Saja kalau yang jual beli online tapi ya itu kan boleh-boleh saja. Itu sudah kesepakatan di awal namanya. Secara harga itu masuknya ke sistem pembayaran kan? Ada yang pembayaran, yang penting harga sama barangnya udah sepakat. Ya, cuman kan tinggal kesepakatan pembayarannya seperti apa. Ada yang transfer bank, ada yang pakai aplikasi Shopee Pay lah, Dana lah, apalagi tuh apa tuh yang di Tokopedia itu? Pay letter. Apa itu? Ya banyak lah ya, banyak lah kayak gitu. Utang katanya. Kita kan nggak. Itu ya itu saja. Pay letter. Gitu bu, nggak masalah. Jadi mau sistemnya COD apa itu sudah kesepakatan di awal. Kan bahkan gini, brand-brand atau penjual yang membolehkan sistem COD dia udah tahu resikonya. Kan COD itu kalau nggak sesuai kan boleh dibalikin lagi ya, kalau nggak salah kan? Ya dia udah tahu resikonya. Berarti ketika COD nggak diterima, dia nggak jadi melanjutkan akad jual beli, nggak jadi langsung bayar, boleh dibalikkan seperti itu. Jadi nggak masalah, yang penting sepakat harga sama barangnya. Itu sistem pembayaran nih. Ada lagi ibu-ibu?
Baik, kita lanjut sedikit ya Bu ya. Wa yasihu bai'u kulli tahirin muntafi'in bihi mamlukin. Jual beli itu sah, Ibu. Jual beli itu sah pada perkara yang suci, kulli tahirin, setiap hal yang suci, maka sah jual beli. Artinya tidak sah jual beli pada perkara yang haram. Tapi bagaimana kalau perkara begini? Bagaimana kalau dia tidak suci tapi dia ngasih manfaat? Kayak contoh pupuk kandang. Ibu tahu pupuk kandang? Itu kan kotoran binatang ya, tapi guna dia untuk jadi pupuk. Maka cara jual belinya adalah dengan pemindahan kepemilikan. Bukan jual beli, tapi raf'uliyat. Kan jual beli harus ada khiyar. Contoh begini, simpelnya. Ada perkara yang salah satu syarat sah jual beli adalah suci. Maka sah jual beli pada perkara yang suci. Bagaimana kalau perkara itu tidak suci, kotoran hewan, tapi dia bermanfaat, bisa dijadiin pupuk. Kotoran hewan jadi pupuk kandang. Maka jual belinya tidak sah, tapi dia bisa menggunakan raf'uliyat, kepindahan kepemilikan, pindah kepemilikan. Dengan cara apa? Dengan cara sistem yang berbeda dengan jual beli. Karena dalam jual beli harus adanya khiyar tadi. Contoh, Bu Haji Rohaya jual pupuk kandang sama saya. Ustazah, saya jual pupuk kandang. Kan kalau jual beli harus ada khiyar ya. Yang mana Bu Haji? Yang ini. Ya Bu Haji, ada pilihan lain nggak? Yang ini mah bau binatangnya kurang nyengat. Saya maunya yang lebih nyengat gitu, bau kotorannya. Oh nggak ada, kata Bu Haji. Paling yang ini nih, kotoran ini. Saya cium lagi. Yang nggak enak ini mah baunya Bu Haji, yang ini aja. Kan pilihan. Memilih, khiyar, itu jual beli. Jadi boleh ada khiyar. Ibu-ibu beli baju di pasar. Bajunya itu di display. Di display kan bajunya kan. Pak, ini berapa harganya yang merah nih yang dipatung? Oh segini Bu Haji, 150. Dilihat, yaudah saya beli yang ini deh. Bagus nih Pak. Oh cocok juga. Itu ukurannya. Begitu abis dicoba, dicopot, dilihat, ada mute-mutenya yang copot. Pak, ada lagi nggak yang kayak gini sama warna merah juga? Nggak ada Bu yang warna merah, palingan hitam. Boleh deh Pak yang hitam saya lihat. Itu kan namanya memilih. Khiyar. Memilih untuk melanjutkan atau tidak. Karena ada something, sesuatu dalam jual beli itu yang nggak cocok. Nah dalam perkara pupuk kandang, sesuatu yang tidak suci, maka kalau dipaksa jual beli dan ada khiyar di dalamnya, hukumnya tidak sah, walaupun nggak dosa sebenarnya. Nggak dosa. Kita jual beli pupuk kandang yang nggak dosa, cuman nggak sah jual beli secara hukum dunianya begitu. Nggak dituntut sih di akhirat. Maka jangan dijadikan sebagai jual beli, tapi raf'uliyat, pindah kepemilikan. Jadi Bu Haji, ini Ustazah pupuk kandang. Oh iya Bu Haji, sekian ya, gitu, 20.000. Tapi nggak boleh ada tawar-menawar lagi. Ya pupuk kandangnya kok 20.000 Bu Haji, 15.000 udah Bu Haji. Itu masih ada khiyar. Nggak boleh saja ya. Masih ada tawar-menawar gitu, nggak boleh. Jadi pindah kepemilikan. Pupuk kandang, ini pupuk kandang, iya, 20.000. Bu Haji ngasih pupuknya, saya langsung ngasih duitnya tanpa ada cincung cengcong, tawar-menawar ataupun khiyar. Gitu. Ya. Itu perkara yang pertama. Jadi tapi nggak dosa kan tadi saja. Nggak dosa, ya, nggak dosa. Tapi dengan catatan tidak dengan sistem jual beli, melainkan pindah kepemilikan yang saling menguntungkan tadi, raf'uliyat tadi, gitu ya. Jadi nggak sah jual beli yang tidak suci. Ibu menjual air seni, air kencing, ya. Bu Haji, saya jual nih air kencing nih, khasiatnya banyak nih katanya dan lain sebagainya. Nggak sah, ya, nggak sah gitu. Emang ada saja. Ya contoh ya katanya gitu, obat nih katanya dan lain sebagainya. Waduh. Apalagi misalkan
wa yasihu bai'u kulli tahirin, sah jual beli setiap perkara yang suci, muntafi'in yang memberi manfaat. Ya, jadi sesuatu yang tidak bermanfaat itu ada dua. Sesuatu yang, jadi yang nggak sah jual beli itu kalau sesuatu itu nggak ngasih manfaat. Contoh apa? Jual beli semut. Semut ada nggak manfaatnya? Bu Haji Rohaya jual semut sama saya, Ustazah. Burung. Ini semut ya dan lain sebagainya. Atau ya perkara-perkara yang apa sih nggak jadi manfaat gitu. Hamster kan udah jual hamster. Itu bermanfaat kan, cuman senang-senang. Iya, buat main-mainan kan manfaat juga ya. Ini benar-benar ya, semut nih keinjak dikit udah mati juga gitu kan. Ibaratnya tidak ada manfaatnya. Banyak kok. Jadi sesuatu yang tidak bermanfaat terbagi dua. Sesuatu yang tidak bermanfaat terbagi dua. Pertama, tidak manfaat. Barang ini tidak manfaat dan membahayakan. Dia nggak manfaat, bikin bahaya juga. Ada yang kedua, dia tidak manfaat tapi nggak membahayakan, gitu. Ya, tidak manfaat tapi tidak membahayakan. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah tadi kan nggak boleh ya jual beli perkara yang diharamkan Allah, betul? Kayak misalkan anjing. Anjing ini kan najis, nggak tohir dia, gitu. Dia nggak suci tapi diperjualbelikan. Misalkan orang kan ada dia miara anjing bukan cuma jadi piaraan. Tuh anjing jadi apa kalau di kepolisian itu? Anjing apa tuh? Pelacak, anjing pelacak atau anjing penjaga dan lain sebagainya untuk itu. Ya, dia masih ada manfaatnya walaupun sebenarnya dia nggak tohir, nggak suci. Maka tadi dengan raf'ul yad, bukan dengan jual beli, memindahkan hak kepemilikan saja, itu. Ya, ibu-ibu ya. Jadi sah jual beli yang suci, muntafi'in yang memberi manfaat. Jadi kalau bisa jual beli yang saling memberi manfaat aja. Baju bisa dipakai, mobil bisa dipakai, motor bisa dipakai, makanan bisa dimakan. Ya yang manfaat. Yang kira-kira nggak manfaat ngapain sih dijual? Ya, apa yang mau dimanfaatin sama orang begitu. Kemudian apa yang ketiga? Mamlukin, bihi mamlukin. Sesuatu, jadi tidak sah menjual sesuatu yang tidak kita miliki, punya orang kita jual, itu bukan milik kita, maka nggak sah jual belinya. Punya orang tapi kita jual, nggak sah. Beda kalau misalkan jual beli itu bil wakil, kita nyuruh orang yang ngejual, kita punya pegawai, ya bu ya, ibu punya toko, ada pegawai yang jaga. Saya nggak bisa langsung ngejual, maka saya menyuruh para pegawai saya untuk menjual barang-barang ini, namanya bil wakil. Maka sah jual belinya. Atau bil wilayah. Tadi anak kecil nggak bisa jual beli, akhirnya yang jual beli orang tuanya, kakek neneknya, sah. Walaupun itu bukan milik dia, ibu ngejual sepeda cucu, kan bukan punya ibu, punya cucunya. Tapi karena cucunya nggak bisa jual beli dan dia bilang jual aja nek, jual beli sepeda yang baru. Neneknya yang mewakilkan, yang menjadi wali untuk menjual tersebut. Itu sah jual belinya. Ya, baik itu dengan wali maupun dengan wakil. Tapi kalau itu bukan barang kita paksa jual, nggak sah. Haji Rohaya baru nyabutin mangga ada 10 biji, dibawa sama ibu, dijual ke pasar. Ini mangga saya nih katanya. Lalu kita nyolong tuh mangganya, ya? Atau kita ngambil punya orang tapi kita jual dan itu bukan milik kita, maka tidak sah jual beli. Itu ya udah nggak sah, dapat dosa lagi karena nyolong, gitu ya ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu sekalian, kita bahas sampai sini dulu. Wa yasihu bai'u kulli tahirin muntafi'in bihi mamlukin, sah jual beli yang suci, memberi manfaat, mamlukin yang dimiliki. Wala yasihu bainu 'ainin najisatin, enggak sah jual beli perkara yang najis, wala manfaata fihi, dan tidak ada manfaat di dalamnya. Insyaallah bulan depan kita lanjutin masih pembahasan jual beli. Sudah menuju 11:30.
Mari sama-sama kita baca Quran suratul Fatihah ala hatihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.